Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita percaya mesbah hari ini setiap kita pasti akan mengalami Tuhan, amin. Sebab firman-Nya berkata seperti ini saudaraku. Dalam Yeremia berkata seperti diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam hadirat Tuhan, seperti itulah kita tertanam, dan kita akan menghasilkan buah karena hadirat Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Mari saudaraku, kita mulai mesbah kita. Kita berdoa, kami bersyukur sebab kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan sampai hari ini kami masih nikmati. Oleh sebab itu izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, tiap yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Karena kami terlalu percaya Tuhan selalu memberikan kami harapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Yang percaya, yang siap memuji, bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Yes, Kau hidup bagi kami. Sebab itu jiwa kami tenang. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari panggil namanya. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil Yesus, 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 Yesus. Panggil namanya. Yesus,
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Haleluya, haleluya, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembahlah Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami saat ini, sebab kami tahu hadirat-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Jamah kami, lawat kami, Tuhan. Haleluya, mari datang padanya. Hianara labaya syadana lamo, huriana labaya santo. Haleluya. Terus bersyukur saudaraku dalam hadirat-Nya. Nyanyikan nyanyian syukurmu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib Tuhan. Ora labaya nara labayamu, kuriana labaya si, uriata kora labaya nara labaya labaya labaya. Nikmati Tuhan, sebab Dia hadir malam hari ini. Dia nyatakan kuasa-Nya, Dia nyatakan kehadiran-Nya. Huriana labaya syadara lamo. Kami yang malam hari ini Tuhan Yesus, kami yang lemah, kami mengangkat tangan di hadirat-Mu. Kami percaya, kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit, kami percaya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan kami. Kami sepakat Tuhan. Oh, ralabayana ralamo Yesus. Haleluya, Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagimu.
masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara, bersama malaikat, bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami, tanganku ku angkat bagi-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita bawa hidup kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian yang kita naikkan malam hari ini menjadi nyanyian iman kita bersama. Oh, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sungguh tidak bisa Dia kerjakan. Kami percaya Bapa, umat-Mu yang datang malam hari ini, kami membawa setiap syukur kami, kami membawa setiap iman kami di hadapan-Mu. Sebab Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir. Mengalirlah Tuhan malam hari ini bagi kami. Kami rindu itu terjadi atas kami, atas keluarga kami. Ora takora labaya nara labaya ralala, ira labaya shata kora labaya, iya nara labaya ralabaya. Ya Tuhan, pulihkan setiap kami, jamah Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak nyatakan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi
Mari bersama-sama angkat tangan kita, angkat hati kita. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ada Tuhan bersama dengan kami. Perkenananmu yang yes Lord, teguhkan hatiku. Terima kasih Engkau yang bertindak. Ini menjadi iman kami, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Nyatakan doamu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ini menjadi doa kami, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari yang percaya bersorak-sorak malam hari ini, karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, segala sesuatu Tuhan pasti kerjakan di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya, yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, mari kita renungkan firman Tuhan untuk Mezbah hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di rumah atau di tempat kita masing-masing. Kita buka di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan buat saudara. Mari yang sudah ketemu, kita sama-sama simak firman Tuhan ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yoel ini menggambarkan pada saat di zamannya terjadi sebuah krisis besar dan mereka mengalami kekeringan belalang menyerbu hasil tanaman mereka dan kehancuran menghantui negeri Yerusalem pada waktu itu, negeri Yehuda pada waktu itu. Namun di dalam kondisi yang separah seperti itu, Tuhan tetap menyampaikan satu janji pemulihan dan keselamatan. Hari ini kita akan coba merenungkan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini dan melihat bahwa sebelum hari Tuhan yang mengerikan itu datang, Tuhan lebih dahulu mencurahkan rohnya, memberikan tanda-tanda dan membuka jalan keselamatan. Nah saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28, ini ada sebuah
pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Di sana dikatakan, pada hari itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, ayat ini mengatakan sebelum penghakiman itu terjadi, Tuhan mencurahkan anugerah yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus menandai sebuah era baru. Semua orang, di sini dikatakan semua orang tanpa membedakan gender, usia, status sosial, rasnya, mereka semua bisa mengalami hadirat Allah. Ini menjadi dasar buat gereja, ya, khususnya kita. Dan digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di sana Petrus juga mengutip kembali ayat ini saat mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus di loteng di Yerusalem pada hari itu. Dia mengutip kembali ayat Yoel 2 ayat 28 ini, dan Tuhan memberikan kuasa rohani kepada mereka. Jadi hari-hari ini saudara, Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gerejanya hari-hari ini. Dan kita harus meresponi, kita harus menanggapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebelum hari Tuhan datang, sebelum hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan itu terjadi di seluruh dunia. Tapi Tuhan ingin mencurahkan Roh Kudus-Nya tanpa kecuali kepada semua orang. Di sini dikatakan kepada semua orang. Jadi apapun status saudara hari ini, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan tetap ingin mencurahkan roh-Nya kepada setiap kita semua. Nah, Tuhan ingin supaya kita siap, bukan takut menghadapi hari Tuhan, tetapi kita siap sedia. Kita punya kesiapan, kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengalami perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengalami penglihatan-penglihatan dan mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga ingin kita bernubuat dan kita menjadi terang di zaman yang gelap hari-hari ini. Di situasi yang seperti sekarang yang kita alami, justru situasi inilah yang membuat gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara dan saya, kita bangkit dengan kuasa dari Roh Kudus yang luar biasa yang Tuhan ingin curahkan kepada kita. Ayo sama-sama kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita. Nah, bagaimana kita menyikapi dari apa yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat 28 ini? Saya ingin saudara kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita mulai terus membangun keintiman rohani kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau untuk kita terus terhubung, connect dengan Tuhan, terus membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan, masuk di dalam dimensi yang lebih dalam lagi, di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembahan secara pribadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi kita perlu menyediakan waktu yang khusus setiap hari secara private, one on one dengan Tuhan, mendengar suara Roh Kudus. Yuk tuh saudara, ini yang kita mau terus lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita terus mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mulai bangun keintiman kita dengan Tuhan. Melatih kepekaan rohani kita. Kita belajar untuk mencatat apapun yang menjadi janji Tuhan atau apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita mulai buat jurnal rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara, apa yang saudara terima dari Tuhan, sudah belajar untuk kita bisa mencatatnya. Kita mempunyai jurnal di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membaca kembali, kita bisa mengingat kembali apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kemudian ini yang penting juga, kita dorong anak-anak muda, anak-anak kita untuk bisa mengalami dan mendengar suara Tuhan.
Karena ini apa? Karena ini ada janji Tuhan yang mengatakan di situ ada anak-anakmu laki-laki perempuan. Di sana disebutkan juga orang-orang tua, orang-orang muda, teruna-teruna. Artinya apa, saudara? Kita perlu mendorong anak-anak kita, generasi muda, untuk peka mendengar suara Tuhan. Jadi mereka memiliki iman yang otentik, iman yang asli, bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman kata dari orang, tapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kita dorong anak-anak kita, generasi muda kita, untuk mereka bisa mengalami suara Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami hubungan dengan Tuhan. Nah, mungkin kita bisa renungkan kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah terbuka dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita memberi ruang buat Tuhan di dalam setiap rutinitas hidup kita? Kadang kita terlalu sibuk, kadang kita terlalu asik dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan hobi dan segala macam, sehingga kita melupakan pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kita. Ayo sama-sama kita berikan ruang buat Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Berikan ruang pada Tuhan untuk mensuarakan isi hatinya buat hidup kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa lihat di sana di dalam ayatnya yang ke-30 dan 31. Di sana dikatakan, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah jadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi saudara, ini ada satu peringatan keras dari Tuhan. Darah itu melambangkan kekacauan, peperangan. Api bicara tentang penghukuman, pemurnian. Gumpalan asap itu juga mengisyaratkan sebuah kehancuran dan kepanikan. Bahkan kalau kita lihat di sini, ada matahari, ada bulan. Alam semesta menyaksikan campur tangan Tuhan di dalam sejarah manusia. Saudara, ini mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 tentang akhir zaman dan juga dalam penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nah saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Ini bukan sekadar ancaman. Ini justru adalah panggilan kepada kita untuk sadar bahwa Tuhan sedang bergerak hari-hari ini. Jadi hari Tuhan akan datang. Dunia ini sedang menuju pada penghakiman. Tapi ini bukan akhir dari cerita kita semua. Nah saudara, ayo sudah perhatikan hari-hari ini. Situasi dunia tidak menentu. Seperti apa yang digambarkan tadi. Ada kekacauan. Ya. Ekonomi mengalami kekacauan. Ya. Ada peperangan. Peperangan di belahan dunia yang bisa kita dengar hari-hari ini. Dan juga ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi panik, membuat kita jadi takut. Tapi perhatikan, ini bukan ancaman. Ini justru kita melihat bahwa ada panggilan Tuhan untuk kita sadar bahwa Tuhan ini sedang bergerak. Tuhan sedang bekerja. Dan dunia sedang menuju pada satu penghakiman. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari poin ini, saudara? Saya ingin kita belajar bahwa kita jangan terkejut, jangan kaget dengan goncangan yang terjadi di dunia. Jadi saat terjadi krisis, bencana, kekacauan dunia, kita jangan langsung panik, tetapi kita perlu lihat dengan kacamata rohani apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Jadi saudara, menyikapi semua yang terjadi, kenyataan yang terjadi di depan mata kita, sekitar kita,
krisis, kehancuran, kekacauan atau bencana yang terjadi membuat kita tidak menjadi khawatir, cemas dan panik, tapi kita mulai lihat dengan kacamata rohani apa yang Tuhan sedang lakukan. Ya. Kemudian apa? Kita belajar untuk melatih diri tidak hanya mengikuti berita dunia, update-update yang terjadi, tapi juga mulai memahami zaman ini secara alkitabiah. Kita mulai belajar, lihat situasi yang seperti ini, berarti ada satu hal yang Tuhan sedang lakukan dan kita belajar untuk meresponi dengan cara yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ayo saudara, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan kaget dengan goncangan yang terjadi di dunia. Tetapi kita perlu merefleksi diri kita. Apakah kita ini mulai sibuk dengan berita-berita yang terjadi di dalam dunia ini, kekacauan yang terjadi, kita banyak ngupdate apa yang terjadi situasi di luar, tetapi kita lupakan apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik itu semua. Jadi saudara, yang kedua dari ayat ini kita belajar lihat diri kita sendiri. Saudara nggak salah dengan mengupdate semua berita-berita yang ada. Tapi pada waktu saudara mengupdate berita yang ada, saudara belajar, lihat apa sih yang Tuhan sedang lakukan di balik situasi-situasi yang sedang terjadi di depan mata kita dan di sekitar kita, di dunia kita sekarang ini. Sehingga kita bisa merefleksikan apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan menghadapi itu semua. Tetap jangan lupakan janji yang pertama tadi, ya, kita belajar bahwa ada roh Tuhan yang dicurahkan untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, saat kita lihat situasi yang ada, kita tetap mengkoneksikan apa yang terjadi di situasi yang sekitar kita dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam rencana Tuhan. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-32. Jadi setelah disampaikan tentang nubuatan di dalam kitab Yoel tentang tanda-tanda yang mengguncang langit dan bumi, Tuhan memberikan janji yang luar biasa di dalam ayat 32 ini. Di sana dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, lihat di sini ada kata barang siapa. Ini begitu kuat kata-kata ini. Tidak ada diskriminasi, tidak tergantung latar belakangmu, masa lalumu, kelemahanmu. Ini adalah undangan terbuka dari Tuhan kepada siapa saja. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13, nanti sudah baca, ya, Paulus mengutip kata ini, ayat ini untuk menegaskan bahwa Injil adalah untuk semua orang. Paulus mengutip di dalam Roma 10 ayat 13, Injil ini adalah untuk semua orang. Lalu apa sih artinya berseru? Ini bukan cuma ucapan mulut. Ini adalah satu jeritan di dalam hati. Ini adalah satu tindakan iman. Ini ada sikap yang berkata, kita bisa lihat ada sikap yang lewat dari kata berseru ini ada sikap yang mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Nah, saudara, yuk, di sini dikatakan siapa yang akan diselamatkan. Yang diselamatkan adalah mereka yang berseru. Ini artinya bukan mereka yang kuat. Bukan juga mereka yang punya kekuasaan. Tapi mereka yang rendah hati dan mencari pertolongan dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini situasi sekitar kita nggak mampu
melakukan hal-hal untuk menolong kita dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kepandaian, kemampuan, koneksi, kekayaan kita. Kita nggak bisa mengandalkan itu semua. Tapi yuk sama-sama di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, kita tetap rendah hati dan mencari pertolongan dari Tuhan. Sebab di sini dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan jangan lupa, ya, Paulus mengutip ayat ini untuk menyatakan bahwa, untuk menegaskan bahwa Injil itu adalah bagi semua orang. Kita bisa mengaplikasikan, menerapkan ayat ini dalam hidup kita dengan kita selalu memposisikan diri kita untuk berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Kita memposisikan diri kita untuk merendahkan hati dan mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, bukan datang dari kemampuan dan kekuatan kita, tapi pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah semesta, langit dan bumi. Nah, kita mulai praktekkan membangun refleks rohani. Ya. Punya respon refleks rohani ketika dalam masalah. Yuk, jangan pertama-tama kita lari kepada manusia atau ke media sosial. Ya. Kadang orang kalau punya masalah, curhatnya cari temennya. Curhatnya ke media sosial. Curhatnya ke statusnya. Ke status WA, IG story, atau apapun juga. Tapi pada waktu kita memiliki atau ada di dalam masalah, jangan hal yang pertama kita lari kepada orang untuk cari bantuan, atau lari kepada media sosial, tapi kita berseru kepada Tuhan. Kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan, satu-satunya pertolongan kita datang dari Tuhan. Kemudian kalau sudah punya persoalan di dalam keluarga saudara, yuk di dalam setiap keluarga kita punya waktu untuk berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya, kita buat mezbah keluarga, kita mendoakan ya, keluarga kita secara rutin, secara setiap hari demi hari kita punya waktu-waktu khusus untuk kita berdoa bersama. Khususnya juga pada waktu saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Banyak tantangan dalam kehidupan keluarga. Apalagi waktu-waktu sekarang, mulai anak sekolah perlu biaya, ya. Mungkin sekarang bisnis lagi sepi, lagi melambat. Sudah, ini waktunya bukan untuk mencari bantuan pada manusia, tapi kita berseru kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kita yang pertama. Jadi kemudian jadilah pribadi yang punya alarm secara rohani. Artinya kita nggak cuma berseru pada Tuhan buat diri kita sendiri, tapi kita juga berseru pada Tuhan buat komunitas di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, kota, gereja, bangsa, dan dunia ini. Jadi saudara, jadikan waktu kita untuk berseru pada Tuhan, itu juga menjadi alarm rohani untuk orang lain, untuk keadaan di sekeliling kita. Kita bisa mendoakan orang lain. Dan kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Kita memberitakan nama Yesus kepada mereka. Karena Paulus tadi mengatakan, mengutip ayat ini bahwa Injil itu untuk semua orang. Jadi waktunya hari-hari ini, orang yang mendengar berita Injil lewat pemberitaan kita, mereka juga berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus, dan mereka diselamatkan. Ayo saudara, waktu-waktu ini bukanlah waktu untuk kita bersantai, bukan cukup buat kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus buat kita saja, tapi kita juga berseru kepada Tuhan untuk kota, bangsa,
dunia, lingkungan kita, untuk kita memberitakan ada nama Yesus yang menyelamatkan. Nah, yuk kita coba merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah saya ini hanya cuma berseru saat keadaan terdesak, saat keadaan urgent, saat saya sedang terjepit, saat saya sedang kesesakan, saat saya sedang mengalami ketertindasan, atau kita sudah membiasakan hidup dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Yuk saudara, kita mulai cek diri kita pribadi. Lewat mesbah kita hari ini, kita lihat di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang sudah kita baca. Sama-sama kita belajar lewat kebenaran ini, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, meningkatkan dimensi kedekatan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, dan jangan lupa kita juga berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke saudara, kita akan tutup renungan firman kita pada hari ini. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, ingatlah, jangan terkejut dengan keadaan saudara ini, tapi mari kita lihat apa sih yang Tuhan sedang lakukan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu hari ini yang menuntun kami, menolong kami sampai pada titik hari ini, waktu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu terus menolong kami, untuk kami mengingatkan, untuk kami mulai membangun kehidupan kami. Kami memiliki kehidupan kami yang dekat dengan Tuhan. Kami membuat jurnal-jurnal rohani dalam kehidupan rohani kami, di dalam setiap apa yang kami alami, sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami lebih lagi, dan kami tidak terfokus dengan apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami bisa lihat Tuhan bekerja di baliknya, Tuhan bekerja di dalam setiap situasi dan keadaan. Dan kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami untuk kami terus memfokuskan hidup kami di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami rindu berjumpa dengan Tuhan dan melihat Tuhan sebagai sumber pertolongan kami yang pertama, dan kami tidak mengandalkan pertolongan dari yang lain, tetapi kami terus belajar untuk kami mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di situasi apapun mereka pada saat ini. Kau yang menolong mereka, Kau yang memberkati mereka. Biarlah mereka juga mengarahkan hati mereka berseru kepada Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan, di sana ada jaminan keselamatan, di sana ada jaminan pertolongan, di sana ada jalan keluar yang Tuhan bukakan buat setiap mereka. Sehingga mereka bisa mengalami kelepasan, sehingga mereka bisa mengalami keadilan Tuhan, mereka bisa mengalami anugerah mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau tolong umat-Mu di dalam setiap kondisi, situasi, apapun hari-hari ini. Mereka yang bergumul di dalam pergumulan keluarga mereka, Tuhan Kau juga menolong setiap mereka. Biarlah mereka terus merendahkan hati mereka, untuk mereka berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan lebih lagi lewat hidup mereka, sehingga mereka mengalami jalan keluar, mereka mendapatkan solusi dari Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan di dalam keluarga mereka, hubungan suami, istri, anak, apapun juga. Oh Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Juga mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, situasi apapun juga Tuhan, Kau yang menolong mereka dalam bisnis, dalam usaha anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang menolong mereka, sehingga pada waktu mereka berseru kepada nama Tuhan, mereka mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan bukan buat mereka yang kuat, keselamatan bukan buat mereka yang
gagah perkasa, tapi keselamatan itu datang kepada mereka yang berseru, merendahkan hati untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, kekuatan kekayaan, tapi mereka belajar mengandalkan Tuhan yang menolong sumber kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun nama penyakitnya, hari ini kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kami. Tuhan yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yehova Rafa, kesembuhan-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, mereka, kami serahkan semua kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik terjadi buat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri mesbah doa kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk kami terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai setiap kita mulai hari ini. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Sampai jumpa kembali di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.